di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian Allah juga memuji orang yang selalu hadir di majelis ilmu ini. Dalam firman-Nya dalam surah Qaf, inna fi dzalika ladzikr liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada hal itu, yaitu pada ayat-ayat Allah, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran, itu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, ya, dan mengarahkan pendengarannya terhadap Al-Quran tersebut. Ya. Coba lihat ya, ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, ya, mempelajari agama ini. Ketika hadir, dia harus konsentrasi. Kemudian wahwa syahid, dan dia langsung menyaksikan ilmu tersebut, ya, disampaikan. Ini sifat yang Allah sifati terhadap para penuntut ilmu, dengan sifatnya yang bagus dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari Al-Quran atau agama ini, sehingga Al-Quran bisa menjadi pembela pada hari kiamat nanti. Itu. Sebagaimana Nabi katakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Al-Quran itu adalah pembela bagi kamu atau juga bisa menjadi penentang. Nah, jadi kita mengharap mudah-mudahan Al-Quran ini bisa datang membela kita, membantu kita di saat kita ingin, ya, jatuh ke dalam bahaya, maka Al-Quran akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadis-hadis Nabi ini adalah juga wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui, ya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang kita pelajari dalam hadis-hadis Nabi ini bagian dari mempelajari agama Allah yang kita dapatkan keutamaannya tadi. Ya sekalian, kita lanjut dari hadis selanjutnya dari bab imamah ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, ya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu wa ta'minal malaikah, maka sungguhnya barang siapa yang, ya, ucapan aminnya itu sesuai dengan imam, maka di situ juga ada, ya, takminnya malaikat, yaitu malaikat juga langsung mengaminkan. Masya Allah, ya. Maka di saat itu juga kita mendapatkan keutamaannya, yaitu apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi ya sekalian, jadi dosa-dosa bisa gugur kalau ucapan amin itu pas bersamaan dengan imam. Iya. Itu. Bisa dipahami, ya? 6.
Makna secara global hadis ini, kata Syekh rahimahullah, du'a'u Fatihal Kitab huwa ahsanu du'a'u wa anfa'ah. Iya. Jadi doa pembuka Alkitab, dia adalah sebaik-baik doa yang paling bermanfaat. Lada syara'a lil musalli. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang salat, imaman kana wa ma'muman, baik itu imam maupun makmum, aw munfaridan atau orang yang salat sendiri, ayu amina ba'dah, yaitu dia mengucapkan amin setelahnya. Iya. Di anna ta'min tabi'ud du'a, karena pengucapan amin itu tabi'ud du'a, itu dia datang setelah berdoa. Jadi dia mengikuti doa. Makanya kita mengucapkan amin, karena sebelumnya kita berdoa. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ini doa yang paling bagus yang harus kita selalu baca. Nah, karena meniti jalan yang lurus itu nikmat yang sangat besar. Nah, makanya doa ini doa yang paling afdal, kita harus selalu baca. Dan makanya Allah syariatkan di dalam orang yang salat membaca doa yang paling bagus ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru situ mengucapkan amin. Ya. Jadi ya. Kemudian Syekh mengatakan, fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'mina idza ammana al-imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami mengucapkan amin kalau imam mengucapkan amin. Jadi, di anna dzalika huwa waktu ta'minil malaikah. Karena pada saat itulah adalah waktu pengucapan amin juga dari malaikat. Masya Allah. Kalau malaikat mengucapkan amin, berarti itu menunjukkan bahwa doa yang kita baca itu tidak diragukan lagi, ditolak. Tidak diragukan. Taib. Makanya di situ momen yang paling bagus, dan seorang makmum harus memperhatikan pengucapan amin tersebut supaya serentak. Jangan ada yang duluan kemudian ada yang terlambat. Ini intinya bab ini kita pelajari supaya sama-sama ada keseragaman dalam pengucapan. Inilah indahnya Islam. Hanya kebersamaan itu pasti ada keberkahannya. Tapi kalau antum menjauh dari jamaah atau kebersamaan, gampang setan akan merebut. Itu salah satu faedah dalam kebersamaan. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan kita bahwa setan itu bersama dengan yang satu, dan dia jauh dari dua orang. Jadi kalau kita mau berada di tempat yang indah, di tempat yang paling bagus di surga Allah, maka hendaklah selalu berjamaah. Berjamaah, Masya Allah. Ini salah satu faedah dalam pentingnya kebersamaan. Makanya di bab ini bab imamah, supaya kita harus ada kebersamaan, keseragaman. Baik, ibu sekalian.
Lianna dzalika huwa waqtu takminil malaikah wa man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Maka barang siapa yang pengucapan aminnya itu ya bersamaan dengan pengucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Wa hadhihi ghanima jalila wa fursa samina. Inilah harta yang sangat berharga, Masya Allah. Iya. Dan kesempatan yang sangat berharga. Sehingga jangan diremehkan. Ala wahiyya ghufranudz dzunub bi aisiril asbab fala yufawwituha illa mahrum. Ya. Karena ini adalah waktu yang sangat berharga atau harta yang sangat agung, ya, maka ketahuilah di situ ada pengampunan dosa, ya, bi aisiril asbab, dengan sebab-sebab yang sangat mudah sekali kita bisa dapatkan. Maka janganlah sampai hilang kesempatan ini. Dan tidak ada yang terluput darinya kecuali orang yang mahrum, yaitu orang yang dihalangi. Berarti orang yang dihalangi itu orang yang merugi. Itu. Jadi sekalian, jadi ada orang merugi juga ya dalam salat karena tidak perhatikan bab-bab seperti ini. Itu. Makanya ada orang salatnya begitu-begitu terus, tidak membawa hasil. Istilahnya kayak berkebun tapi ya tidak merubah dirinya yang tadinya hidup susah menjadi lebih baik. Iya. Jadi kita orang Islam juga punya target yang baik dalam beribadah kepada Allah. Iya. Harus punya hasil yang baik. Kita sholat hasilnya apa? Bisakah dosa saya diampuni atau tidak? Itu. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang dia telah usahakan hari esok. Kita disuruh muhasabah sebenarnya. Ayat. Apakah di hari akhirat kita dosa-dosa bisa diampuni atau tidak? Jangan pikir saya sudah sholat, saya sudah, gitu ya, asal tunaikan saja. Ada orang kan begitu prinsipnya, saya sudah melaksanakan. Nah, padahal dosa-dosanya jalan terus. Makanya jangan heran ada orang Islam sholat tapi ribah jalan, maksiat jalan, karena tidak muhasabah, tidak berpikir. Ya, merenungkan salatnya untuk apa sebenarnya? Ayat. Bisa menggugurkan dosanya ke tidak? Kalau menggugurkan dosa itu tandanya ada. Berarti salat yang dia lakukan di hari berikutnya itu membawa perubahan. Gitu. Bisa menjauh dari dosa-dosa yang dia minta agar diampuni dosa tersebut. Makanya kalau salat kita harus muhasabah diri dulu. Kita ya, lihat-lihat dosa apa yang harus kita jauhi. Ya, jangan hari ini masuk ke lubang, besok lagi masuk ke lubang. Ya. Gitu ya. Besok pencuri, seterusnya pencuri lagi. Gitu. Besok berzina, seterusnya berzina lagi. Ini berarti dia tidak mau dosanya diampuni. Berarti dia sholat tidak mau supaya dosanya itu diampuni. Nah, makanya sholat itu ada maksud di dalamnya. Dan Nabi ajarkan.
Ya, bukan sekedar gerakan naik turun saja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekedar gerakan naik turun saja. Tapi ada maksud yang Nabi inginkan yang harus kita kejar di dalamnya. Ya, terutama dosa itu bagaimana bisa diampuni. Itu yang harus kita inginkan. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar kisah ada seorang hamba Allah yang taat beribadah. Ya. Kalau tidak salah sekitar 70 tahun atau 60 lebih tahun dia beribadah. Lalu setan datang menjelma menjadi seorang wanita. Iya. Lalu setan ini memperlihatkan betisnya. Dia singkapkan auratnya di hadapan laki-laki yang saleh ini. Lalu laki-laki ini akhirnya itu yang menyebabkan dia sampai turun dari rumah ibadahnya. Dan setiap dia melangkah, dia bertobat kepada Allah dan bersujud. Coba lihat. Dosa yang kecil dianggap dosa yang besar. Itu. Sampai dia berjalan ke suatu kedai, ya, atau toko yang di situ ada kumpulan laki-laki yang duduk. Lalu di situ menjatuhkan dirinya. Iya. Lalu kemudian dia bagi orang ini, dikira orang ini adalah orang yang pinsang atau orang yang kelaparan sehingga dikasihlah roti kepadanya. Tapi ada teman dari laki-laki itu yang belum dapat jatah. Lalu jatahnya ini dikasih kepada orang tersebut. Subhanallah. Iya. Kisah pemilik sepotong roti. Dosa yang sedikit, bayangkan. Dia menganggap dosa itu dosa yang besar. Sehingga dia selalu bertobat, menyesali perbuatannya tadi. Itu. Lalu kita biasa melihat wanita telanjang berjalan dengan seksi. Lalu kita biasa-biasa tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Itu berarti kita punya hati keras. Dan ini justru kita bagaimana bertobat dari dosa-dosa. Bagaimana supaya dosa kita yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah. Subhanallah. Jadi kita harus berusaha bagaimana jangan dosa itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari perkara yang baik. Itu ya. Apa mafhum mukhalafahnya? Ya. Ini pelajaran di sini ya sekalian. Berarti dosa itu sangat membahayakan. Karena kebaikan yang kita kerjakan itu pahalanya pasti ada. Sebaliknya dosa yang kita kerjakan jangan pernah diremehkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiba lahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim." Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Jadi orang-orang yang melanggar perintah Allah itu dianggap orang yang menyelisihi, orang yang durhaka, orang yang berbuat kefasikan. Kata Allah, hendaklah dia takut orang yang seperti itu, yang melakukan maksiat, yang melanggar perintah Allah, yang melakukan dosa. Makanya ada ulama mengatakan, jangan lihat dosanya itu, tapi lihat kepada siapa antum bermaksiat. Kadang orang-orang kan ditegur, haram, ini tidak boleh. Dia bilang ini kan sedikit saja, kecil saja. Waliyadzubillah. Misalnya diingatkan rokok, diingatkan maksiat, misalnya kita tidak boleh melakukan yang tidak ada tuntunannya. Katakanlah tahlilan misalnya.
Itu. Justru dia bilang, siapa bilang itu tidak boleh? Kan di dalamnya bacaan Al-Quran. Coba lihat. Padahal nyata-nyata Allah bilang, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, dia takut ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Nah, ini perintah Allah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan bid'ah itu dosa. Dan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi antum mau dosa atau mau apa? Kalau orang punya akal pasti dia berpikir, gitu ya. Karena tidak ada yang pelaku dosa itu beruntun, tidak ada, pasti celaka hidupnya. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan, ya, ancaman-ancaman bagi pelaku dosa. Iya. Coba dilihat dalam surah Al-Mursalat, berulang-ulang Allah sebutkan, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Iya. Ini ancaman yang pelaku dosa juga. Iya. Wailul mutataffifin, celaka juga bagi orang-orang yang curang. Ini orang yang berdosa juga diancam. Jadi tidak ada itu kebaikan bagi orang yang berdosa, tidak ada. Jangan pernah hidupnya merasa aman. Nah, Allah ancam tadi, hendaklah dia takut ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Nah, ini pentingnya, sehingga di saat-saat kita sholat itu kita harus perhatikan momen yang seperti ini. Iya. Jangan dianggap sepele pengucapan amin atau dianggap bermain-main. Gitu ya. Karena ada apalagi di saat salat berjamaah, salat sunnah, tarawih misalnya, banyak orang anggap remeh itu pengucapan amin. Ada yang teriak sambil ketawa-ketawa, waliyadzubillah. Iya. Anggap main-main. Nah, apalagi ya, sebagian orang dalam berdoa yang lain ya mengucapkan amin sambil bermain-main. Padahal ada maksud di dalamnya itu pengucapan amin. Ya. Ada maksud yang kita inginkan. Terutama itu tadi, doa itu bagaimana diijabah. Iya. Dan tentunya kalau diijabah doa kita, termasuk tadi dosa-dosa diampuni. Ini perkara sepele tapi Masya Allah, luar biasa. Dosa-dosa diampuni. Jadi ya ikhwas sekalian. Kemudian di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Dhahaba Malik fi ihda riwayataini anhu ila anna ta'min la yushra fi haqqil imam. Pendapat Imam Malik dalam salah satu dari antara dua riwayat darinya, beliau mengatakan bahwa ta'min la yushra'u fi haqqi ta'mim fi haqqil imam. Ya, itu tidak disyariatkan ya fi haqqil imam, maksudnya menjadi hak bagi imam. Gitu ya. Ini kata Imam Malik. Makanya ada orang yang pakai mazhab ini, sehingga imam itu dia tidak mengucapkan amin. Ya, tapi makmum saja yang mengucapkannya. Itu. Wa ta'awwal al-hadis ala makna idza balagal imam mawdi'a ta'min falam yuqsad ta'min fala yuqsad ta'mina nafsah. Iya. Di sini disebutkan dan awal hadis ya, maknanya di sini apabila imam itu telah sampai kepada tempat pengucapan amin, maka tidak dimaksudkan di situ adalah ta'min nafsah, yaitu pengucapan amin dari imam semata. Gitu ya. Ini mazhab Imam Malik.
Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila istihbabi ta'min di kulli minal imam wal ma'mum wal munfarid. Dan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan itu dianjurkan pengucapan amin bagi setiap imam dan makmum dan orang yang menyendiri salat atau salat sendiri. Di zahirin hadis alladhi ma'ana. Ya. Beliau memahami zahir makna hadis ini, ya, yang kita pelajari ini. 6. Ini ada 6 pendapat, ya, sehingga kita boleh sebenarnya memilih dari perbedaan dari kalangan ulama. 6. Imam Malik juga kita akui ilmunya. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Masya Allah, ilmunya luar biasa diakui. Ya. Semua hampir para imam dari sisi keilmuannya itu luar biasa. Tapi ada saja silang pendapat di kalangan mereka. Ya. Ini mengajarkan supaya kita sebenarnya mengambil hikmah. Jangan perbedaan itu membuat kita berselisih. Ya. Di kalangan imam perbedaan itu wajar. Kalau mereka benar dapat 2, kalau salah dapat 1 pahala. Ya. Tapi di kalangan, ya, juhala, orang-orang yang jahil, mereka bukan mendapat pahala. Itu. Justru dapat apa? Dosa. Kenapa? Karena cara berselisihnya itu tidak mau berbicara dengan orang yang berbeda pendapat. Ini yang keliru. Kalau di kalangan ulama mereka berselisih pendapat tapi tetap terjaga hubungan silaturahmi. Itu. Ukhuwahnya Masya Allah luar biasa. Ya. Makanya ini di kalangan ulama, karena orang-orang yang paham, yang punya ilmu, yang mengerti bahwa perselisihan dalam agama, ya, kalau ada dalil yang dijadikan rujukan itu amrun wasi, perkara yang luas yang dibolehkan, Masya Allah. Iya, sehingga kita jangan mau ego dengan pendapat sendiri. Dan inilah termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada agama ini. Itu, ya. Itu. Kadang orang jahil menganggap ini masa pendapatnya lain, akhirnya diponis ini bukan ahlu sunnah. Waliyadzubillah. Menggampang-gampangkan mengeluarkan orang dari, ya, salaf. Iya. Ini perkara yang keliru. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian padhahabat zahiriyah ila wujub ala kulli musalli. Dan mazhab Zahiriyah mengatakan wajib bagi setiap orang yang salat itu wajib mengucapkan amin. Iya. Itu, ya. Yang tadi dia kalau mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hukumnya istihbab. Iya, istihbab itu kayak anjuran saja. Antum mau laksanakan silahkan, kalau tidak mau tidak jadi masalah. Kalau mazhab Zahiriyah wajib. Berarti kalau tidak lakukan berdosa. Itu. Itu, ya. Makanya perbedaan hukum ini, ya, kita ambil hikmah di dalamnya. Gitu, ya. Ambil hikmah. Hikmahnya apa? Ya. Islam ini luas, Masya Allah. Ya. Sehingga yang punya ranah di situ, bidang di situ, ulama bisa berijtihad, mereka dibolehkan berijtihad. Nah, kalau kita punya ranah bukan di situ, jangan masuk. Ya, bukan bidang kita di situ, jangan masuk. Bagi penuntut ilmu yang masih pemula, jangan ranahnya ulama kita mau masuki, pasti antum akan terhalang dalam belajar ilmu, akhirnya menjauh dari majelis ilmu. Iya. Yang ini kadang masalah hal yang sepele
dijadikan masalah yang besar. Akhirnya jatuhlah kepada sifat ujub, sifat takabur, bangga diri, akhirnya menjadi faham takfiri, waliyadzubillah. Ini yang bahaya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyikapi suatu hukum atau suatu hadis. Itu. Taib. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, yang pertama masyru'iyatu ta'mini lil imam wal ma'mum wal munfarid. Itu disyaratkannya pengucapan amin bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendiri. Ya. Kalau disyaratkan kan, kalau masuk di hukumnya beda ya. Ya. Jadi ada hukum syariatnya itu wajib, ada mustahab, ya, ada yang haram, ada yang makruh. Itu. Jadi jangan anggap hukum syariat itu satu hukum saja. Itu. Jadi kalau sudah masuk di hukumnya itu ada pembagian lagi. Jadi kalau secara syariat itu disyariatkan, tapi ada pun masalah hukumnya, ya kita lihat tadi. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Iya. Ada yang mengatakan ya bagi makmum itu bagi imam itu tidak hak mengucapkan amin. Ya artinya tak usah imam mengucapkan amin, cukup makmum saja. Ini silang pendapat. Itu yang pertama ya, ikhwas sekalian. Yang kedua, anal malaika tu'aminu ala du'ail musallin. Bahwa para malaikat mengucapkan amin. Bayangkan. Ya. Ini kelebihan, keutamaan yang Allah berikan ya bagi orang-orang yang salat, karena para malaikat semuanya itu mengucapkan amin atas doanya orang-orang yang salat. Wal azhar anal murada minhum alladzina yashhaduna tilka salah minal malaika fil ardi was sama. Dan yang nampak ya bahwa al-muradu minhum yang dimaksud dari mereka adalah yang hadir pada salat tersebut ya dari malaikat yang ada di bumi dan di langit. Itu yang dimaksud. Istadalla lidzalika bima akhrajahu al-Bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqa ahaduhuma al-akhar ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin ya, mengucapkan amin, jadi A-nya panjang ya, amin gitu. Maka berkata malaikat di langit amin ya, jadi malaikat yang di langit berkata amin. Fawafaqa ahaduhum al-akhar ya, gitu ya. Maka di sini disebutkan maka salah satu dari keduanya sesuai dari yang lain, maksudnya aminnya ya makmum dengan imam itu dia sesuai, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia mendapatkan keutamaan yaitu dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Ini jaminan ya. Itu. Asalkan itu ya sekalian kayak tadi. Jangan habis salat kembali lagi melakukan maksiat. Nah, itu yang masalah lagi.
Ya, karena dosa yang dimaafkan itu dosa yang dilakukan karena jahil. Iya, tapi kalau sudah ditahu baru dibikin, itu yang tidak diampuni. Iya. Kita sudah tahu ini haram, antum bikin lagi. Itu. Ya. Tapi kalau antum karena tidak paham, itu diampuni oleh Allah. Iya. Jadi jangan antum bersikap masa bodoh ya. Sudah tahu dosa tapi dibikin lagi. Itu. Jadi kita harus berhati-hati. Iya. Jangan malaikat sudah ucapkan amin, kita tambah maksiat lagi. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, fadilatut ta'min, keutamaan pengucapan amin. Wa annahu sababun fi ghufrani dzunub. Lakin inda muhaqqiqin ulama anna takfir fi hadzal hadis wa amsalihi khassun bi asagiriz dzunub. Iya. Jadi keutamaan di sini pengucapan amin, dan ini adalah sebab pengampunan dosa-dosa. Akan tetapi ya, di kalangan ulama mengatakan bahwa pengampunan di sini ya itu hanya berlaku pada dosa-dosa kecil saja. Jadi adapun dosa-dosa yang besar seperti syirik ya, maka ini tidak diampuni kecuali dengan ada taubat. Kecuali dengan ada taubat. Itu. Jadi penting bertobat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ya insyaallah diampuni. Sepanjang tidak diremehkan dosa-dosa kecil. Ya, karena ada juga hadis yang menyebutkan bahwa orang munafik itu menganggap dosanya ya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, cukup ditepis maka lalat itu akan terbang. Itu ya. Jadi sifat seperti ini membahayakan. Ini yang ditakutkan menimpa bagi seorang muslim yang di atas akidah yang lurus. Ya, lalu kemudian jatuh ke dalam peremehan dosa-dosa. Dan ini bukan sifatnya orang beriman. Kalau orang beriman itu dia menganggap dosanya ya seperti orang yang berada di bawah kaki gunung. Padahal dosanya itu kecil, tapi dia anggap dia berada di bawah kaki gunung. Dia takut gunung itu akan menimpanya. Ini sifat orang yang beriman. Jadi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia berusaha untuk betul-betul bertobat, sehingga dia tidak jatuh lagi ke dosa-dosa berikutnya. Kemudian ikhwas sekalian, yang keempat, annahu yanbaghi lid-da'i wal mu'ammin ala du'ai ay yakuna hadirul qalbi. Itu dianjurkan bagi orang yang berdoa dan orang yang mengucapkan itu, yang mengucapkan amin atas doa tersebut, hendaklah hatinya itu hadir. Maksudnya hatinya dia mengikuti. Jadi jangan kosong hatinya, mengucapkan amin tapi hatinya kosong. Nah, ini yang doanya tidak diijabah. Yang keempat, yang kelima ya, istadalla al-Bukhari bi hadzal hadis ala masyru'iyyati jahril imam bi ta'min. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil atas disyariatkannya menjaharkan mengucapan amin bagi seorang imam. Itu. Di annahu allaqa ya ta'minal ma'mumin bi ta'minihi. Karena ya beliau ya menyebutkan di sini bahwa di sini ada kaitan ya pengucapan amin orang-orang yang mengucapkan amin dengan pengucapan aminnya imam.
Gitu ya. Ini kata Imam Bukhari. Wa hadza qaulul jumhur, dan inilah perkataan yang dipegang juga di kalangan jumhur ulama. Ya. Ini lebih kuat lagi ya, karena ini jumhur ulama. Ya. Walaupun kata Imam Malik tadi itu bukan menjadi hak mengucapkan amin bagi seorang imam. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan ya, bagi imam itu disyariatkan menjaharkan, yaitu mengucapkan besar. Ya. Taib. Mudah-mudahan ya, ikhwan sekalian, apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita, memudahkan kita meniti jalan ini, dan semoga kita dijaga terus dimanapun kita berada dari segala keburukan, dari segala godaan-godaan yang datang untuk menyesatkan kita atau menggelincirkan kita. Semoga Allah jauhkan, dan semoga kita komitmen terus di atas agama yang hak, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal kita datang menjemput. Amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.